Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Ananda dengan NIM 18410000018 dan teman saya. Nama saya Ayu Purnamasari, NIM 18410000001. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Asuransi Syariah, kelas Ekonomi Syariah A pagi semester 6, program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Potensi Utama. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang kelembagaan asuransi dalam sistem lembaga keuangan di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, ayo kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kelembagaan asuransi. Kelembagaan asuransi di Indonesia terdiri dari badan hukum. Badan hukum asuransi di Indonesia diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Dijelaskan dalam pasal 6 bahwa hukum penyelenggaraan usaha perasuransian adalah yang pertama, perseroan terbatas, yang kedua, koperasi, dan yang ketiga, usaha bersama. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai kepemilikan asuransi. Kepemilikan asuransi di Indonesia diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Dijelaskan bahwa perusahaan asuransi hanya dapat dimiliki oleh yang pertama, warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia. Yang kedua, warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia bersama dengan warga negara asing atau badan hukum asing yang harus merupakan perusahaan asuransi yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian yang sejenis. Yang ketiga, warga negara asing dapat menjadi pemilik perusahaan perasuransian hanya melalui transaksi di bursa efek. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai kegiatan usaha perasuransian di Indonesia. Kegiatan usaha perasuransian terdiri dari yang pertama, perusahaan asuransi umum, yang kedua, perusahaan asuransi jiwa, yang ketiga, perusahaan reasuransi, dan yang keempat, perluasan lingkup usaha. Yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai pencabutan izin usaha. Bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang diketahui dan terbukti melanggar peraturan undang-undang di bidang perasuransian akan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila perusahaan reasuransi dan perusahaan asuransi tidak dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administrasi sampai batas waktu tertentu, maka perusahaan asuransi dan reasuransi akan dicabut izin usahanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur kelembagaan dan lembaga hukum asuransi syariah di Indonesia. Struktur kelembagaan asuransi syariah secara garis besar sama seperti asuransi konvensional pada umumnya, yaitu adanya komisaris, direksi, direktur umum, direktur utama, direktur teknik, dan direktur pemasaran. Akan tetapi, yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional adanya DPS, yaitu Dewan Pengawasan Syariah. Dalam struktur organisasinya, DPS berperan mengawasi kinerja asuransi syariah agar tidak melakukan hal yang bertentangan dengan fatwa MUI. Badan Hukum Asuransi Syariah di Indonesia yang selama ini beroperasi adalah berbentuk perseroan terbatas. Hal ini dapat dilihat seperti dengan adanya PT Asuransi Tafakul Keluarga dan PT Asuransi Umum. Nah,
Demikianlah penjelasan dari saya. Di penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ayu Purnamasari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Tamara Ananda yang sudah menjelaskan materi tentang kelembagaan asuransi. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ayu Purnamasari, NIM 1841000001. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kelembagaan asuransi dalam sistem lembaga keuangan di Indonesia. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang perizinan lembaga asuransi. Setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan kecuali bagi perusahaan yang menyelenggarakan program asuransi sosial. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Khusus bagi badan usaha milik negara yang menyelenggarakan program asuransi sosial, fungsi dan tugasnya sebagai penyelenggaraan program tersebut dituangkan dalam peraturan pemerintah. Ini berarti bahwa pemerintah memang menugaskan badan usaha milik negara atau BUMN yang bersangkutan untuk melaksanakan suatu program asuransi sosial yang telah diputuskan untuk dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, bagi BUMN yang dimaksud tidak perlu memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan. Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 harus dipenuhi persyaratan mengenai yang terdapat pada ayat 2, yaitu 1. Anggaran dasar, 2. Susunan organisasi, 3. Permodalan, 4. Kepemilikan, 5. Keahlian di bidang perasuransian, 6. Kelayakan rencana kerja, 7. Hal-hal yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha perasuransian secara sehat. Baiklah, selanjutnya ada penjelasan tentang penerapan prinsip syariah dalam lembaga perasuransian di Indonesia. Perasuransian berbasis syariah seperti yang berlaku saat ini merupakan hasil pemikiran antara pemahaman terhadap hukum syariat dengan realitas yang terjadi. Pencantuman istilah syariah pada lembaga perasuransian tentunya bukanlah sekedar label, karena keberadaannya pasti menuntut adanya perubahan. Perubahan itu diawali dengan penerapan akad-akad asuransi ke dalam praktik asuransi sebagaimana telah difatwakan DSN MUI. Hingga dari aspek regulasinya, pada umumnya sasaran yang diadakan sebagai objek perubahan termasuk bidang perasuransian ialah hal-hal yang bersifat prinsip karena terkait langsung dengan halal haram. Prinsip akad yang paling utama diterapkan pada lembaga perasuransian yaitu mudharabah, musyarakah, wakalah, ulujrah, dan hibah, sehingga diharapkan dapat terhindar dari praktik riba, maisir, gharar, riswah, serta maksiat. Penerapan prinsip syariah terdapat dilakukan baik asuransi jiwa, life insurance, maupun asuransi kerugian yang bersifat umum atau general insurance. Pengelolaan dana asuransi jiwa secara umum menggunakan dua pendekatan, yaitu pengelolaan dana dengan unsur tabungan atau saving yang disebut dana investasi, pengelolaan dana dengan unsur non-tabungan atau non-saving yang disebut dana sabar. Baiklah, selanjutnya ada penjelasan tentang kegiatan usaha lembaga asuransi. Jenis bidang usaha perasuransian menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang usaha perasuransian dibagi atas usaha asuransi, yang mana kegiatan usaha asuransi ini baik asuransi jiwa, kerugian, dan reasuransi adalah dalam setiap pemasaran program asuransi harus diungkapkan informasi yang relevan. Tidak ada yang bertentangan dengan persyaratan dicantumkan dalam polis. Pemasaran program asuransi adalah setiap kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan untuk menarik calon bertanggung, termasuk kegiatan promosi, iklan, brosur, dan prospektus. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 menentukan bahwa perusahaan asuransi harus lebih dahulu melaporkan kepada Menteri Keuangan setiap program asuransi baru yang dimasukkan. Perusahaan asuransi dilarang memasarkan program asuransi baru yang tidak memiliki ketentuan pasal 19 dan pasal 23 Pemerintahan Nomor 73 Tahun 1992. Sedangkan kegiatan asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh BUMN terhadap perusahaan yang menyelenggarakan program yang berlaku ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan dalam Undang-Undang Pasal 14 Nomor 2 Tahun 1992. Perusahaan yang menyelenggarakan salah satu unit asuransi, yaitu asuransi jiwa atau asuransi kerugian, atau kombinasi antara keduanya. Selanjutnya ada usaha penunjang usaha asuransi, terdiri dari usaha pialang asuransi yang mana kegiatannya memberikan jasa perantara dalam penutupan kontrak asuransi dan penanggulangan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan bertanggung. Yang kedua,
kedua, usaha penilaian kerugian asuransi, memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungan. Yang ketiga, ada usaha konsultasi aktuari yang memberikan jasa segala jenis perhitungan matematis yang berkenaan dengan asuransi. Yang keempat, usaha agen memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung. Demikianlah video kali ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekaliannya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.